Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang sepak bola Indonesia. Pertama, tentang Liga 1 yang dikabarkan akan kembali bergulir besok, tanggal 5 Desember memakai sistem bubble. Artinya, tidak akan ada pertandingan home and away bagi semua klub dan akan digelar tanpa penonton. Tersentralisasi di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Namun rencananya sistem bubble ini hanya akan dipakai selama putaran pertama, jadi nanti memasuki putaran kedua akan dipakai sistem pertandingan home and away. Memang yang kita inginkan tentunya adalah agar kompetisi bisa kembali digulirkan dengan memakai sistem yang normal ya, pertandingan dengan home and away dan tentunya dengan penonton. Tapi ya saya pikir memang untuk awal agar liga ini bisa kembali bergulir ya dipakai sistem bubble juga gak ada salahnya sih. Memang banyak yang menilai bahwa dengan sistem bubble ini nanti pertandingan nggak akan seru. Tapi kan belum tentu juga. Tergantung juga dengan performa masing-masing tim. Memang para pemain dari masing-masing tim ini juga nanti akan membutuhkan waktu ya untuk menemukan sentuhannya. Karena memang kan selama ini kan mereka hanya berlatih saja dan bermain di pertandingan persahabatan. Beda lah. Beda jika mereka bertanding di pertandingan kompetitif ya. Tapi saya pikir setelah 1 atau 2 pertandingan mereka akan bisa menemukan sentuhannya teman-teman. Dan juga saya berharap agar pembenahan-pembenahan lain bisa dilakukan ya. Seiring dengan berjalannya waktu supaya nanti ya beneran sesuai rencana nanti di putaran kedua ya pertandingan bisa diselenggarakan dengan sistem home and away dan juga dengan penonton. Kan sepi ya pertandingan sepak bola tanpa supporter. Dan juga perlu dilakukan penjualan tiket secara menyeluruh secara online. Jadi semua klub ini yang kalau mau jualan tiket nih harus online. Dan setiap orang nih yang beli tiket secara online juga perlu memasukkan nomor induk kependudukannya. Agar setiap orang yang masuk ke dalam stadion untuk menonton pertandingan sepak bola itu teridentifikasi. Serta tentunya dari pihak panitia penyelenggara harus menyiapkan sistem yang baik dalam penanganan kerumunan. Dan tentunya perlu juga ada aturan dan regulasi bagi para penonton yang hadir di dalam stadion. Jadi jika ada penonton yang melanggar aturan, tentu perlu ada sanksi yang tegas. Nah artinya seiring berjalannya waktu ya kita perlu menunggu nih sambil pembenahan tersebut dilakukan. Dan mungkin jika ada stadion yang tidak punya single seat itu memang perlu dipakai untuk pertandingan Liga 1, maka ada baiknya sih jumlah penonton itu dibatasin di dalam stadion ya, jangan sampai 100%. Ya kalau bisa 60-70% saja, jadi nanti bisa lebih mudah lah diatur kan. Karena kalau enggak kan kalau over capacity, waduh bisa bahaya itu ya kalau nanti terjadi apa-apa. Tapi ya yang paling penting kita fokus juga ke pertandingan Liga 1 dan paling penting lagi bahwa kompetisi ini kembali berjalan. Karena tentu untuk kita punya timnas yang kuat ya kompetisi harus berjalan. Dan memang kita tahu bahwa para pemain yang membela timnas sudah gabung ya ke pemusatan latihan ya teman-teman di Bali ya. Dan yang saya baca perkembangan beritanya bahwa para pemain puas banget dengan training ground dari Bali United. Nah itulah yang memang perlu juga dibangun oleh federasi kita ya PSSI, yakni training ground atau training kompleks bagi para pemain timnas. Jadi Bali United ini memang membantu juga perkembangan sepak bola Indonesia karena mereka punya training ground skala internasional, artinya standarnya nih internasional, bahkan rumputnya nih kualitas grade 1. Nah bagus kan? Nah semoga klub-klub lain juga mengikuti langkah dari Bali United, membuat training ground mereka sendiri. Jadi juga bisa nanti melatih pemain-pemain muda mereka kan? Karena training ground ini kan juga diperlukan untuk para pemain muda, dan training ground ini kan bukan saja berlatih di atas lapangan ya, tapi juga nanti ada fasilitas pendukung lainnya seperti gym, agar para pemain itu bisa membentuk fisik mereka yang lebih kuat lagi dan juga agar stamina mereka lebih prima. Maka itu Coach Sintayong kan di awal pemusatan latihan ini kan lebih fokus ke fisik ya, ke latihan fisik kan, yang dia meminta para pemain berlari atau juga angkat beban ya, karena itu penting teman-teman. Ya jangan lupa timnas kita akan bertanding di Piala AFF mulai 23 Desember loh, gak lama lagi loh, kurang dari 20 hari. Memang sih grup kita gak berat, hanya Thailand lah yang bisa menyulitkan kita. Tapi kan nggak bisa anggap remeh tim-tim yang lain. Dan juga kan para pemain yang sekarang sudah gabung ke TC, kan nggak main di kompetisi juga kan sebelumnya kan. Nah mereka juga membutuhkan waktu untuk mengembalikan match fitness mereka. Nah untuk mengembalikan match fitness mereka, ya mereka harus berlatih fisik yang kuat dulu nih. Harus keras, ekstra keras kalau perlu. Jadi mereka nanti nggak akan kendor di pertandingan resmi. Dan saya pikir bagusnya nih Coach Sintayong ini memang dia melakukan dia membentuk agenda latihan ya dengan sangat teratur. Pertama fisik, nanti masuk ke teknis, baru masuk ke taktikal. Jadi perlahan-lahan nih, yang penting para pemain ini kuat dulu nih secara fisik. Dan kali ini kan kita punya penambahan kekuatan ya teman-teman.
ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada juga McClough. Untuk Piala AFF kan, McClough kan nggak turun di Piala AFF tahun lalu. Dan Elkan Baggett rencananya jika Indonesia lolos ke semifinal baru bisa membela timnas Indonesia. Ya artinya nih secara materi pemain kita lebih kuat daripada tahun lalu. Dan juga ada beberapa pemain muda kan, Marcelino Ferdinand, Zaki Ashraf, dan juga Ferrari ya, yang juga masuk ke dalam skuad. Nah ini sekarang nih saya melihat nih timnas kita ini lebih balance. Punya pengalaman, punya kualitas, punya kekuatan tambahan. Ya tinggal sekarang nih teknik permainannya aja. Kalau teknik permainannya bisa rapi, ya udah, nggak ada yang bisa menghentikan timnas kita menjadi juara. Ini teknik ini kan sangat penting. Nah pertama-tama yang Coach Sintayong lakukan kan adalah latihan fisik. Nanti kedua pasti masuk ke teknis kan. Nah teknis ini juga penting. Jadi para pemain itu harus bisa pintar melakukan pressing. Ya teman-teman jika nonton pertandingan-pertandingan di Piala Dunia, kan hampir semua tim itu mengandalkan pressing, penekanan, bukan untuk melakukan pelanggaran, tapi untuk menyulitkan para pemain tim lawan itu bergerak secara leluasa. Kalau enggak, ya habislah digempur terus-menerus kan. Jadi permainan pressing ini memang nggak gampang. Nah contohnya, timnas Korea tuh, yang bisa mengalahkan Portugal. Lihat dong tekanan mereka dan transisi positif mereka. Hanya dengan 3 pemain saja mereka bisa membangun transisi positif yang cepat, ya kan, counter yang cepat, kemudian bisa menciptakan peluang. Nah itulah yang sebetulnya coba juga dibangun oleh Coach Sintayong di sistem permainan timnas Indonesia yang perlahan-lahan sekarang kan sudah mulai kelihatan. Jadi gak banyak pemain yang ikut terlibat dalam proses transisi, tapi efektivitasnya itu ada. Pertama-tama untuk menciptakan peluang dan kedua untuk mencetak gol. Dan juga yang saya senang membaca berita bahwa Spaso masuk kembali ke skuad. Ini pemain pekerja keras loh teman-teman. Jangan meragukan etos kerja keras dari Spasojevic. Saya menonton pertandingan-pertandingan dia sejak dia mulai membela Persib Bandung. Ini bukan pemain yang hanya berdiri tinggal diam di depan, enggak. Dia memang sering terlibat dalam proses membangun serangan. Dan memang dia bermain di klub Bali United yang juga mengandalkan pressing. Teko ini kan ciri khasnya itu meminta para pemain itu melakukan penekanan, main high pressing. Jadi ya saya harapkan bahwa dia juga nanti bisa cepat memahami game plan dari Coach Sintayong. Dan sebelumnya juga kan dia sudah menjalani pemusatan latihan meskipun nggak masuk skuad kemudian kan. Dan masuknya Spaso ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Memang dia bukanlah pemain muda, tapi yang berkali-kali saya katakan bahwa usia itu hanya sebuah angka, gak masalah. Yang penting bisa bermain sesuai dengan format yang diinginkan oleh pelatihnya. Ada Marcelino Ferdinand juga, ini juga menjadi senjata pamungkas kita teman-teman. Ini pemain yang punya skill yang luar biasa. Ada Zaki Ashraf, punya kecepatan. Dan Egy serta Witan juga akan segera bergabung. Sayangnya Elkan Baggett gak bisa gabungkan di babak kualifikasi, tapi ya gak masalah juga sih. Grup kita sebenarnya nih nggak grup berat nih. Harusnya bisa lolos nih kita dengan mudah. Hanya Thailand lawan kita yang kuat. Dan kita juga ada bermain di kandang sendiri kan 2 kali itu kalau nggak salah. Salah satunya lawan Thailand. Mainnya di GBK pula. Ramekan GBK teman-teman. Ya memang sih target kita bukan saja menjadi juara di AFF. Bukan. Kita harus lihat ke depannya juga ke Piala Asia. Tapi ya bukan berarti kita meninggalkan Piala AFF begitu saja dong. Enggak dong. Kan tim-tim lain juga serius di Piala AFF. Thailand juga serius, Vietnam juga serius. Terus kenapa enggak kita serius? Wajar kita serius. Wajar jika target kita itu adalah juara. Wajar jika kita haus akan prestasi dari timnas kita. Tapi kan juga kita harus memahami bahwa segala sesuatunya butuh proses. Nah ini Coach Sintayong belum lama teman-teman. Seperti yang pernah saya jelaskan, dia membutuhkan minimal 5 tahun lah untuk membentuk timnas yang benar-benar kuat. Ya, sampai ke akar-akarnya. Maka itu kan dia juga melatih timnas Indonesia U20. Jadi nanti level permainan yang di U20 dan juga di senior ini gak beda jauh gitu. Apalagi sebelumnya dia juga melatihkan timnas Indonesia U23. Dan saya percaya kepada Coach Sintayong. Tampaklah apa yang dia coba lakukan ini mulai perlahan-lahan memberikan hasil yang positif. Dan para pemain kan gak bisa bermalas-malasan sekarang. Tapi juga yang lebih penting lagi nanti kompetisi berjalan secara mulus. Jangan sampai nanti kompetisi ternyata mandek lagi. Jangan. Karena kompetisi ini diperlukan ya agar para pemain ini bisa tetap bermain dalam situasi yang kompetitif kan. Namanya juga kan kompetisi. Jadi mereka masih bisa menjaga fisik dan staminanya. Kalau cuma berlatih dan bermain di pertandingan persahabatan ya itu beda. Yang saya harapkan agar para pemain ini bisa fokus dengan program dari Coach Sintayong. Nanti kan setelah dari Bali mereka juga akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Fokus saja, ikutin saja. Karena ini pelatih kelas dunia teman-teman. Kita beruntung juga punya Coach Sintayong yang berani melakukan perubahan yang drastis dengan memanggil banyak pemain muda. Dan sekarang pemain-pemain muda yang sebelumnya turun di Piala AFF tahun lalu sudah matang ini di Piala AFF kedua mereka. Ya kita harapkan yang terbaik. Nanti saya akan kembali memberikan analisa saya tentang peluang
timnas Indonesia di Piala AFF nantilah H-1 atau H-2 ya teman-teman. Tapi kita tetap support timnas Indonesia dan kita harapkan liga kita, Liga 1, Liga 2 akan berjalan secara mulus. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.